Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini udah ada 12 orang ya, 12 orang. Sambil berjalan, mungkin sambil nunggu. Siapa tahu nanti menit-menit ke depannya itu nambah lagi. Sehingga full dalam satu kelas ini. Oke, baik. Terima kasih. Kemarin sudah melaporkan hasil reviewnya ya. Itu mungkin akademik review atau mungkin semantik review atau mungkin kritika review atau mungkin analisis review ya. Analisis review hasilnya adalah setiap materi, setiap makalah, kemudian direview apa metodenya, apa judulnya, apa pengarangnya dan seterusnya. Oke, itu bagus, itu bagus. Mungkin nanti tindak lanjut dari sana, saya pikir kita sudah ngumpulin nih, ngapain kalau nggak dipakai gitu ya. Ngapain kalau nggak dipakai, itu boleh juga ini kalau ternyata nanti berbeda-beda kajiannya ya. Betul sih namanya virtual learning environment atau smart learning environment, lebih ke arah virtualnya, karena smart itu boleh juga tidak virtual ya. Kemudian masuk ke virtual learningnya, masuk lagi misalnya ke ice catching atau ice tracking, masuk lagi ke efektifnya, masuk lagi ke kognitifnya, masuk lagi ke yang lainnya, misal ke arah sana cabang-cabangnya, maka bisa saja sebenarnya itu kadang sudah dikumpulin kan ya, kadang sudah dikumpulin nih tugasnya, sudah bagus, sudah dapat datanya, nah dibiarkan begitu saja. Ya siapa tahu yang lain butuh baca gitu loh. Tapi kalau butuh baca 30 lembar ya, atau 25 lembar atau 35 lebih atau berapa, itu mungkin agak terlalu pusing juga gitu. Jadi bisa diringkas dalam bentuk suatu makalah namanya systematic literature review. Jadi yang tadi 30, 20 atau berapa itu dimasukkan menjadi rujukan. Jadi daftar pustaka bla 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 bla, oh diambil dari sana, tabelnya gimana, kalau ada gambarnya gimana dan seterusnya. Itu mungkin lebih bisa publishable gitu ya. Lebih bisa dibaca orang, kemudian mungkin juga menjadi bahan SKPI kita gitu, SKPI kita untuk nanti pendamping ijazah yang akan kita punya. Gitu. Jadi saya pikir perlu tindak lanjut setelah kita ini ceritanya baru mengumpulkan data, baru baca ya. Saya kumpulkan datanya, saya baca data itu ada apa di dalamnya. Nah, sekarang langkah satu lagi mudah, tinggal memergerkan, mengintegrasikan lembar demi lembar, mungkin ada kata-kata yang sama, oh jadi rujukannya 2, atau mungkin bisa diolah secara statistik sedikit pakai rata-rata atau pakai tabel, diagram dan seterusnya, itu mungkin juga boleh dari data-data yang ada, sehingga hasilnya adalah lebih terrekapitulasi. Nah, rekapitulasi dari 30 yang dibaca atau 20 yang dibaca itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu harapan saya. Ini sudah bagus, mungkin akan ditambah lebih bagus kalau itu nanti menjadi suatu makalah yang siap dipublish. Sayang kalau sudah bagus, sudah ada data, kemudian dibuang begitu saja kan sayang. Itu yang pertama. Baik. Sedikit hari ini saya akan memasuk ke namanya multimedia learning. Hari ini akan sedikit berbicara tentang multimedia learning, yang mana apa peranan multimedia ya, apa peranan multimedia dalam pembelajaran. Sebenarnya di luar pembelajaran multimedia sekarang sudah sangat banyak dipakai di industri ya, baik itu secara komersil maupun mungkin yang lainnya. Tapi kasus kita dalam jurusan kita ini, kita limpahkan teknologi yang kita punya dalam mendukung suatu pembelajaran, sehingga kategorinya nanti menjadi learning teknologi
atau educational teknologi. Learning teknologi itu di dalamnya, kemudian luarnya kalau ada lebih lain lagi namanya educational. Jadi tidak hanya learning mungkin ke prosesnya, tapi kalau educational ya proses pembelajaran dan manajemen dan yang lainnya itu educational. Nah, sebelum ke sana izinkan dulu saya sedikit demo ya. Mungkin ini salah dua daripada multimedia learning. Yang pertama yang ingin saya demokan, ini hasil penelitian dari beberapa yang lain. Yang pertama ini, kelihatan ya? Kelihatan ya? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Udah. Ini adalah salah satu multimedia pembelajaran atau multimedia learning berbasis game yang mana tujuannya adalah membantu pembelajaran catung atau mungkin calistung untuk anak-anak yang autis. Untuk anak-anak yang autis. Apa yang dilakukan? Ya gampang saja tinggal bikin. Ya kalau produksi mungkin seperti itu. Tapi karena ini adalah hasil penelitian, maka di dalamnya mau menerapkan apa nih? Teknologi apa nih? Gamenya oke, membuat gamenya pakai sesuatu tool. Tapi di dalamnya apa yang digunakan? Nah ternyata yang kita gunakan kalau nggak salah ini adalah ada metode ABA, diulang, di-repeat. Yang kedua adalah metode PEC. Jadi kita menggunakan gambar untuk membantu anak-anak autis dalam belajar. Satu, misalnya pakai angka. Oh, satu itu gambarnya gitu ya. Dua, oh gambarnya gitu ya. Oh, pisang itu warnanya gitu ya. Walaupun pisang itu tidak harus selalu kuning, boleh juga pisang yang masih mentah kan pisangnya hijau gitu. Tapi misalnya lebih common sense-nya adalah pisang itu kuning. Oke, kita lihat sedikit ini satu metode pembelajaran berbasis multimedia yang namanya berbasis game. Nah, itu kenapa seperti itu? Ini loh, sederhana sekali. Iya, kalau dilihat dari kita, apalagi kita S2. Tapi untuk anak-anak autis yang levelnya mungkin SD atau mungkin level sederajat dengan SD, untuk menentukan ini juga sangat susah sekali. Nah, di sini kita menggunakan dua buah simbol. Yang pertama adalah buah apel dan yang kedua adalah buah pisang kalau nggak salah. Ini perantara atau pengantar bahwa yang akan digunakan adalah itu. Kalau tulisannya suaranya pisang, kemudian nanti di prinsip multimedia ya, ada suaranya pisang, ada tulisannya pisang, ada gambarnya pisang. Nah, itu termasuk nanti prinsip yang mana. Oke. Masukkan ke dalam keranjang. Yang mana? Jadi si siswa ini harus baca dulu sebenarnya. Nah, kalau belum ada respon, diulang lagi perintahnya. Jadi dituliskan. Mana yang harus dimasukkan ke keranjang itu sebenarnya kalau dia sudah bisa read ya atau baca, maka sebenarnya sudah tahu. Oh, yang dimasukkan adalah hanya pisang saja. Oke. Nah, ini yang disebut dengan multimedia. Yang kalau di kelas itu boleh sebenarnya langsung pakai bawa ke pisangnya atau bawa apelnya, bawa kotaknya dan seterusnya instrumennya. Tapi itu bisa dimanipulasi dengan menggunakan seperti ini. Misalnya seperti itu. Nah, perintahnya sekarang berubah. Kemudian ini misal bentuknya seperti ini. Kita yang sudah sangat dewasa dan IQ-nya tinggi, ini sederhana. Nah, baru kita berbicara tentang baca, kemudian ada tulisannya, kemudian tinggal jawab atau dilewati.
Manakah buah apel? Misalnya diklik. Ini yang benar semua ya. Kalau yang salah nanti juga bisa juga. Karena ini adalah gamifikasi, maka salah satu daripada elemen gamifikasi itu adalah misalnya ada fantastis atau ada yang ini, ada bonus atau hal yang lain. Oke, kalau sudah dapat, buka pintunya, kemudian berjalan. Ini level 1 ceritanya. Kemudian sekarang baru ini masuk level 2. Ini level 2-nya. Salah satu bentuk game adalah biasanya ada levelnya. Oke, sekarang sudah masuk ke sini. Sekarang suruh memilah. Oke, selesai, maka cukup sampai di sana game itu. Ini sebagai untuk gurunya misalnya, kayak apa sih anaknya tadi? Nah, kita bisa analisis kemampuan membacanya, kemampuan berhitungnya, kemampuan berpikir abstrak. Main lagi, balik lagi. Kalau sudah, udah. Itu yang pertama, balik lagi ke sini. Tadi kalau ternyata tidak, ulangi lagi, tidak balik lagi ya. Ulangi lagi, baru kita bisa keluar. Ini yang tadi ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini adalah, kelihatan ya? Oh, ini 20 menit ya. Aduh. Ini video yang tidak ada gambarnya, tidak ada suaranya. Jadi biar saya yang nambahkan saja. Ini namanya virtual learning environment yang mungkin salah satunya adalah sudah dibaca mungkin dari Pak Fidi gitu ya. Saya juga ada di sini. Di sini adalah tujuannya untuk membuat suatu lingkungan pembelajaran yang mana kita punya kelas virtual di suatu region. Nah, boleh bentuknya misalnya temanya gedung atau taman atau apa yang lain. Nah, kemudian ini merupakan paduan dari ada ceritanya back-end-nya itu namanya LMS. Jadi guru bisa mengatur di sana. Kemudian ada yang namanya front end-nya. Ini yang disebut dengan front end-nya, siswa. Jadi siswa bisa belajar di sini, bisa melakukan sesuatu di sini, bisa melihat, bisa belajar. Nah, bagaimana caranya? Di sini kalau diklik sesuatu sesuatu yang ada di sini, mungkin whiteboard atau apa, ini petunjuknya. Kemudian ini juga ada tinggal diklik saja gambarnya, maka kita akan ketahuan graf pembelajaran kita seperti apa. Ngulangnya berapa misalnya, ngulangnya berapa kali, atau remedialnya berapa kali, atau langsung nilai lulus satu pelajaran langsung lulus misalnya. Nah, ini karena belum, jadi mode pembelajarannya di sini yang pertama adalah pretest, kemudian belajar, kemudian post-test. Pretest, belajar, post-test. Oke, setelah itu karena belum ada apa-apa, dia langsung ke sini. Ini ceritanya sudah di pretest ya. Nah, kita masuk ke suatu tempat ini terbuka. Ini ceritanya lokasinya ada terbuka, ada tertutup, ada ruangan, ada terbuka seperti ini. Ini untuk tes kita pretest dulu karena bentuk ini penelitian. Mungkin untuk yang ini nggak perlu gitu loh. Kalau pembelajaran biasa langsung saja kita lakukan. Tapi ini karena untuk penelitian saya ingin menguji
pengetahuan sebelum belajar, kemudian nanti di treatment dengan menggunakan metode ini, kemudian nanti diproses untuk apa hasil treatment tersebut. Itu nanti dibandingkan dengan suatu kelas kontrol, yang mana kelas kontrol itu pembelajarannya mungkin tradisional atau mungkin berbasis web atau mungkin yang lainnya. Nah, ini pretest, kemudian kita lewat saja pretestnya. Setelah pretest, nah dapat pretestnya ya tadi dapatnya 40 misalnya. Dapat nilai kalau nggak salah dilihat di sini ada 50, dia dapat 50. Oke, pretest sudah beres, maka dia berdiri untuk melanjutkan ke pembelajaran. Nah, salah satu kelebihan daripada apa namanya virtual ini ya, salah satunya ada fantastisnya, gitu, ada fantasinya. Ini tempat kuesioner, tapi sebenarnya ini bukan kuesioner, tapi inilah pembelajaran. Oh, kuesioner ya. Kita punya kuesioner dulu karena saya menggunakan metodenya adaptif. Jadi adaptif ini digunakan untuk mengetahui tipe atau gaya belajar dia seperti apa. Metode yang digunakan adalah MBTI. Metode yang digunakan adalah MBTI, ada 70 soal. Maka setelah itu dia ini versi 1, kemudian langsung ke versi 2 gitu. Ini 7 soal atau 10 soal. Jadi langsung teleport ini langsung ke gedung atau ke suatu ini ceritanya di level 2 gitu, di gedung tingkat 2. Ini kuesioner yang kedua sama. Ini pakai MBTI. Misal seperti ini. Nah, ini dicepetin saja. Kemudian, nah, sesuai dengan peraturan, ini kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa kalau dipindah-pindah tempat seperti ini? Karena ada 70 soal untuk anak SD. Kalau dijadikan satu tempat, mungkin jenuh gitu. Dia baca 70 gitu, satu gitu. Itu jenuh. Sehingga apa? Sehingga kita bagi menjadi 7 tempat. Kuesioner 1, kuesioner 2, kuesioner 3 dan seterusnya. 7 tempat, jadi dia ada berjalan-jalan sedikit, kemudian baca lagi, kerjakan lagi, belajar lagi, kemudian kerjakan lagi, jalan-jalan lagi, itu tujuannya. Oke, kemudian berikutnya ngikut lagi, terus ngikutin arah supaya cepat bisa terbang, supaya bisa teleport. Oke, ini sudah, ini juga sudah, kuesionernya kita lewat saja. Sudah, ini sudah kuesioner. Ini kuesioner kelima, kita lewat saja, sama saja, tinggal kerjakan kuesioner. Nah, ini nanti ada gambar yang tidak berpengaruh kepada materi gitu. Ada aksesoris lah ceritanya. Itu juga ada di dalam salah satu principle of multimedia. Ini kuesioner yang ke-6. Kuesioner yang ke-6. Kita lihat. Oke, beres. Langsung masuk ke kuesioner yang ke-7. Kita lihat lagi. Masuk lagi ke yang ke-7. Mungkin harusnya sih tidak harus login ya harusnya. Ini dikuasai aja oleh seseorang. Jadi sekali login
sekali login langsung dimanapun itu akan berpengaruh ke sini. Mungkin satu saran. Nah, ini tipenya. Ini tipe dia. Karakter yang ada adalah extrovert, intuitive, thinking, dan judging. Ini berdasarkan MBTI ada 16 tipe ya, ada 16 tipe. Maka kita akan mengasih pelajaran kepada Nadine ini sebagai seorang user tadi ya, pelajar, itu menggunakan metode yang cocok untuk ENTJ. Oke, kita lihat setelah itu sudah beres, maka ya kan, nah di sini ada teleport lagi. Untuk keluar misalnya, keluar di sini ada teleport langsung untuk ke tempat pembelajaran. Kembali langsung. Nah, ini adalah materi pembelajaran yang cocok, yang sesuai dengan Nadine, yang ENTJ. Tetap masuk ke materi pelajaran juga harus login lagi. Ini kelemahannya mungkin. Tujuan pecahan, ini tujuan pembelajarannya, ini konsepnya, definisinya. Ceritain no pinter ya, ceritain no pinter. Nanti kalau enggak sih satu-satu sebenarnya. Ini yang lama ya. Harusnya lama di sini. Siswa membaca atau mempelajari slide demi slide. Ini juga yang bermasalah karena ternyata pembelajaran materi pecahan itu di kelas dipecah menjadi beberapa termin. Ini 7 subtopik dimasukkan ke dalam satu kasus, satu tampilan, satu pertemuan. Setelah beres materi, baru kita kuis. Beres materi, kita kuis. Kalau salah, dia kuis lagi. Kalau jadi ada nilai batas, kalau nilai batasnya tidak terlampaui, berarti asumsinya dia nggak paham. Kalau nggak paham, maka belajar lagi. Tapi kalau sudah paham, berarti kuisnya udah benar, dia langsung masuk ke suatu namanya tes, post test. Tapi kalau belum, kuisnya masih di bawah, berarti ceritanya belum mengetahui. Remedi lagi, baca lagi. Itu ide dari alur ceritanya. Nah, alur ceritanya. Jadi dia sudah beres, misalnya diklik, kemudian oke, di sini sudah terlihat. Semangat, Anda tidak bisa, masih kurang, jadi harus ulang lagi. Ini kalian nilainya masih kurang, jadi balik lagi ke ada 2 pembahasan. Jadi cari dulu nih caranya gini nih. Ini yang disebut dengan metode drill ya, tapi predict example, artinya langkah-langkah itu kadang ada yang 1 langkah, kadang yang 3 langkah, kadang yang 2 langkah yang dikasih itu. Kenapa ya? Karena dengan asumsi dia udah agak pintar gitu ya. Kalau 60 agak pintar karena sebentar lagi 70 gitu. 70 itu udah KKM misalnya. Jadi pembahasan soalnya tidak semuanya dibahas. Langkah demi langkahnya tidak harus dibahas. Tapi mungkin kalau nilainya 20 atau 10, nah, setiap soal itu dibahas gitu. Langkahnya gini loh, kedua gini loh, ketiga gini, 4 gini, gitu. 5 gini, 7 gini misalnya. Semua langkah. Tapi kalau karena nilainya 60, maka hanya sepotong saja yang diungkapkan. Kemudian ide ceritanya ini masih cerita segitu ya. Baru kemudian ini nilai. Nah, nilainya sekarang oke, Anda sudah menyelesaikan materi dengan skor 75. Artinya KKM-nya sudah terlampaui. Artinya materinya sudah beres. Nah, kalau udah beres materinya, baru dia meninggalkan ruangan belajar. Meninggalkan ruangan belajar. Oke. Jadi kembalilah, misalnya saya mau teleport ke yang tadi, ke ruangan itu. Balik lagi ke tempat yang ini. Oke, langkah selanjutnya tadi sudah pretest, kemudian ruang belajar, baru kemudian masuk ke
post test. Jadi langsung ini sudah post test, duduk di post test, kemudian sudah dilakukan post test, kemudian oke, ini post testnya, nomor demi nomor, kemudian oke, kita lihat dulu ya, nomor demi nomor, S berapa tadi? Oke, hasilnya ini kelihatan skor Anda adalah 60. Oh, malah nilai post test Anda adalah 60 tadi ya. Saya salah tulis. Post testnya adalah 60. Artinya atau 70 ya. Artinya apa? Tadi di pretest adalah 50. Di sekarang setelah belajar, kemudian dicoba latihan, belajar latihan, itu sudah naik menjadi nilai post testnya 70. Artinya mungkin setiap orang kalau melakukan seperti ini itu bisa lihat gitu ya, pretest saya berapa, post test saya berapa, hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, siapa yang lihat nih post test saya berapa, pretest saya berapa, jadi bisa lihat di sini nilai pretestnya tadi Nadine itu adalah 50 di sini kan, kemudian oke, ini sudah banyak nilainya. Nadine itu adalah 50. Ini yang 190 itu karena diulang-ulang ya. Tidak boleh sebenarnya. Oke, baik, setelah lihat pretestnya 50, sekarang kita lihat yang post testnya. Nadine ada peningkatan enggak? Ya, oke, Nadine 70. Nadine 70. Di sini tadi 50, sekarang berubah menjadi 70. Nah, itu salah satu implementasi mungkin yang kalau yang baca yang Pak Pidi gitu ya, atau baca yang saya itu bentuknya seperti ini implementasinya. Bentuk seperti ini implementasinya. Saya banyak cerita di sini. Satu pakai MBTI tadi ya, pakai personalisasi. Yang kedua umum saja. Saya tidak lihat tipe belajarnya apa, tapi saya menggunakan pembelajaran yang remedi, pembelajaran yang remedial. Dibaca, diulang sampai selesai. Nah, itu untuk yang kedua. Itu untuk yang kedua. Nanti kalau nggak salah Prof. Paijah dari Malaya itu akan bercerita sama dengan ini. Ada multimedia, pembelajaran, kemudian Bapak dan Ibu kalau nggak salah harus mereview gitu ya, harus mereview apa dari multimedia pembelajaran tersebut, kelemahannya atau kelebihannya atau masukannya atau apanya itu sesuai dengan prinsip-prinsip multimedia. Kalau tidak semuanya hari ini, semoga hari ini nggak semua itu bisa dibaca, dieksplorasi dengan prinsip-prinsip multimedia seperti apa, kemudian dilihat dari sini secara teknikal seperti apa, secara prinsipnya seperti apa, secara yang lain juga seperti apa. Itu tujuannya. Dan di akhir cerita mungkin Bapak Ibu harus membuat multimedia yang lain, mungkin seperti itu. Nah, jadi hari ini saya hanya demokan saja. Ada dua tipe. Yang pertama adalah game based, yang kedua adalah virtual based ya, virtual learning based. Yang sama-sama kalau game based itu umum, tadi tidak melihat siapa orang itu. Kalau yang ini, yang virtual itu adalah lebih kalah personal. Jadi materi pembelajaran, soal pembelajaran itu lebih mengarah kepada siapa siswa tadi. Makanya gaya belajarnya itu gaya belajar diuji dulu untuk menentukan siapa dia, gaya belajar apa yang harus diberikan kepada dia. Setelah itu baru kita punya nilai atau materi pretest dan quiz dan post testnya. Nah, tapi untuk pretest dan post test kita tidak tidak personal. Nanti juga ada sebenarnya ada beberapa mahasiswa S1 sedang menguji itu. Ada soal adaptive test. Ada adaptive test. Bukan adaptive learning, tapi adaptive test. Di mana
tesnya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kalau siswanya belum mengerti, maka turunin lagi soalnya. Dari yang paling susah sampai yang paling mudah. Jadi hanya ngitung-ngitung yang mungkin butuh high level ya, high thinking order, high order thinking, analisis atau evaluasi, bahkan untuk grid ya. Oh ternyata itu nggak sampai, maka masuk ke yang lebih level rendah. Mungkin penerapan, mungkin understand, bahkan mungkin paling rendah sekali yaitu adalah mungkin know atau C1. Apakah ini mungkin sampai sana? Itu jenjangnya dari C1 sampai C6. Nah itu namanya, tapi di sini enggak, ini hanya adaptifnya kepada gaya belajar saja. Adaptifnya ke gaya belajar. Kalau dia ENBJ, maka gaya belajarnya gini. Kalau beda lagi, misalnya, tidak entropet tapi introvert misalnya, itu beda lagi cara memberikan pelajarannya. Oke, itu saya tidak menyuruh untuk mereview. Saya hari ini tidak menyuruh untuk mereview karena itu nanti oleh Prof. Paijah untuk ada suatu produk. Beliau punya produk juga, kembaran yang ini, bukan kembaran karena kita join ya, karena kita join dengan Prof. Paijah, join multimedia learning untuk anak-anak autis versi Indonesia dan versi Malaysia. Jadi silakan nanti versi Malaysia di review, baru kemudian kita bisa lihat. Siapa tahu ada masukan juga ke yang tadi versi Indonesianya. Oke, itu pengantar yang tadi, yang minggu kemarin, yang sudah banyak baca materinya, banyak baca literaturnya gitu ya. Ini salah satu implementasi dari literatur yang mungkin banyak dibaca. Oke, hari ini setelah itu kita akan berbicara tentang teoritis lagi. Ya, itu apa? Yang kita ingin bicarakan hari ini adalah multimedia learning. Multimedia learning. Apa itu multimedia learning? Jadi ceritanya adalah people learn better when multimedia message are designed in way to that are consistent with how the human mind work and with the research-based principle. Jadi ini merupakan perpaduan. Ini merupakan perpaduan antara asosiasi project based ya. Saya harus membangun multimedianya. Tapi tidak melulu multimedia menjadi tujuan utama, tapi harus dibarengin dengan pedagogiknya ya. Nah, perpaduan itulah namanya learning teknologi atau tadi educational teknologi. Jadi harus menerapkan riset. Jadi di dalam multimedia yang dibangun, apakah bentuknya game, bentuknya PowerPoint, bentuknya animasi, bentuknya pakai flash atau bentuknya yang lain, misalnya grafik, infografik misalnya, itu tetap harus menerapkan riset-riset dalam dunia pendidikan, sehingga teknologi kita tidak menyimpang. Bagus sih, karena dia bagus sih, tapi nggak cocok. Nah, tidak sampai sana. Jadi tetap orang lebih senang bermultimedia ya, senang multimedia daripada hanya tulisan gini. Ini kan hanya teori ya. Saya teoritis dulu, baru implementasinya tadi sebenarnya. Nah, ini digabungan ini, jadi apa sih sebenarnya learning itu? Jadi ada dua learning itu, mungkin tiga ya sebenarnya. Ada kognitifnya, knowledge-nya, ada experience ya, ada experience atau behavior-nya, kemudian juga ada mungkin sikapnya. Jadi learning itu adalah perubahan, pengetahuannya jadi berubah. Karena pengetahuannya berubah, maka sikapnya jadi berubah. Karena sikapnya juga berubah, maka kelakuannya jadi berubah juga gitu. Jadi katanya secara filosofis, kalau orang pintar masih melakukan hal yang salah,
sebenarnya dia bukan pintar. Sebenarnya dia bukan pintar. Karena semakin banyak pengetahuan, dianya harusnya lebih wise. Lebih wise. Dan bertindak pun harus lebih hati-hati berdasarkan pengetahuan yang dia punya. Tapi kalau tidak gitu, pengetahuannya pintar, pengetahuannya banyak, pengetahuannya, tapi kelakuannya kok kayak gitu aja seperti yang dulu sebelum kuliah. Setelah S2 kelakuannya sama dengan waktu dulu S1. Nah, itu artinya dia tidak pintar sebenarnya atau tidak mau menggunakan pengetahuannya di dalam kehidupannya sebenarnya gitu. Nah, di learning itu ada perubahan pengetahuan, ada perubahan kebijakan atau sikap, dan ada perubahan kelakuan. BHP ini juga ikut berubah berdasarkan pengetahuan yang dia punya. Mungkin lebih hati-hati atau gimana. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang multimedia learning, maka multimedia learning adalah learning from word and picture. From word and picture. Ada dua, ada tulisan dan ada gambar. Tulisan itu bisa disuarakan, jadi spoken text atau print text, atau picture, bisa picture diam statis atau picture dinamis. Picture dinamis itu bentuknya bisa animasi atau bisa ilustrasi atau bisa simulasi atau mungkin foto-foto, itu bisa di fotonya foto statis atau foto dinamis, mungkin jadi video karena video isinya adalah untaian foto. Nah, apa peran dari multimedia ini? Pertama, dia sebagai delivery media, sebagai alat delivery, media delivery, device boleh, atau yang abstrak juga boleh. Misalnya teks itu apa namanya? Misalnya ya kalau suara berarti ampli atau speaker. Kalau visual mungkin ya screen, ya screen boleh screen white. Kalau di sini komputer atau mungkin screen yang lain. Itu media. Delivery media atau bisa sebagai presentation mode. Multimedia sebagai presentasi mode. Bisa itu verbal, pakai suara, atau bisa tadi pictorial representation. Bisa pakai gambar. Atau kita juga sebagai sensor. Kita punya sensor ada dua ya, ada sensor mata, visual, dan ada sensor telinga, auditory. Sehingga salah satu bentuk mode belajar kita biasakan gini ya, ada yang namanya VAK, visual auditory kinesthetic, visual auditory kinesthetic. Atau ada juga kan, ada yang ini ada gini VAR, visual auditory reading kinesthetic. Game itu adalah ini ya, game itu sudah melibatkan ini semua kalau game, karena dia baca, dia dengar ya, kayak yang tadi game pisang itu atau apel itu dia baca, dia dengar, kemudian dia hitung, bahkan dia gerak-gerakan juga gitu. Jadi itu sudah masuk ke tiga-tiganya. Tapi ada orang yang saya lebih masuk ke visual deh, kalau saya lihat saya ngerti, saya dengar saya ngerti, kayak podcast misalnya, saya dengar sudah ngerti, atau cerita saya dengar cerita sudah paham gitu, atau saya harus melakukan, Nah, sensor itu ada hanya dipandang atau didengar. Jadi secara umum, jadi kita punya seperti ini. Jadi ada multimedia presentation-nya, ada word, ada picture. Kemudian itu akan diterima oleh memori sensor, oleh telinga atau oleh mata. Kemudian kalau dibaca maka kelihatanlah gitu ya, kelihatanlah mana-mana yang perlu dilakukan pekerjaannya, diorganize. Jadi kalau telinga berarti berhubungan dengan bunyi, kalau mata mungkin dengan tulisan atau dengan image. Jadi kalau suara jadi verbal model, kalau image menjadi pictorial model. Ini adalah memori pendek, memori sementara. Nah, kemudian dari sini dan dari sini itu untuk menghasilkan memori pengetahuan gitu. Itu mungkin ada memori kita yang berhubungan dengan yang kita baca saat ini, itu memori lama yang ada di otak kita, atau prior knowledge, itu diambil lagi ke sini sehingga dapatlah sesuatu di sini. Dapatlah sesuatu dengan menggabungkan apa yang dilihat,
apa yang didengar, apa yang telah kita punya. Jadi sesuatu pengetahuan baru. Kalau tidak diapa-apakan, itu biasanya mungkin 200 detik atau berapa gitu ya, saya lupa ya, 200 milisecond atau apa, itu hilang gitu. Apalagi kalau ternyata datang lagi yang baru, informasi baru, maka informasi lama itu akan terbuang. Tapi kalau ini datang lagi yang sama, repeat lagi, informasi yang sama, mungkin itu akan pindah ke sini. Ada yang namanya long term memory. Ini working memory itu namanya short term ya. Short term memory. Short term memory itu adalah ceritanya memori jangka pendek. Hilang. Kalau dilupakan, kalau tidak diulang-ulang maka hilang. Tapi kalau diulang-ulang, tertanam masuk ke long term memory. Artinya apa? Kalau sudah long term memory itu sudah ada di kepala kita, maka suatu saat bisa dipanggil lagi. Suatu saat dipanggil. Kalau sudah di sini hilang, nggak bisa dipanggil. Ya harus baca lagi dari sini gitu loh. Ada lagi nggak? Baca lagi. Jadi kalau kita sudah lupa ya udah baca lagi, dapat lagi informasi dari pandangan atau pendengaran. Diolah lagi, disimpan lagi. Nah, itu ceritanya Odas Multimedia Learning Working. Itu cognitive theory or multimedia. Oke, bagaimana sekarang multimedia learning bekerja? Ini untuk cognitive proses. Pertama adalah tadi ya, ini yang tadi itu ceritanya gini. Ada pertama diselect kata atau gambar, kemudian dipindahkan transfer dari sensor memory ke working memory. Kemudian diorganisasikan, kemudian diintegrasikan, datang juga dari long term memory yang sudah kita. Ini juga salah satu bentuk tadi prinsipal ya. Ada gambarnya, ada tulisannya. Ada gambarnya, ada tulisannya. Tapi untung tadi tulisannya ada di sini, saya sudah terangkan di sini gitu. Jadi Bapak Ibu membaca yang ada di sini, melihat yang ada di sini, kemudian saya ceritakan cara kerjanya. Tapi kalau ini tidak ada, Bapak baca ini slide, Bapak baca slide di sini, atau Bapak Ibu baca slide di sini, saya baca di sini, apa sih artinya? Oh, ada di sini. Jadi, oh apa sih kata-kata ini? Oh, ada di sini. Di mana letaknya? Oh, di sini. Apa pekerjaannya? Balik lagi ke sini. Jadi bolak-balik lagi itu katanya workload memory. Membikin workload memory jadi penuh gitu. Jadi memorinya agak susah juga. Karena harus bolak-balik. Jadi sudah berbicara di sini, sudah hampir paham, datang ke sini beda lagi. Baca lagi. Informasinya beda lagi. Nah, gitu. Itu salah satu dari prinsip memori atau prinsip multimedia dalam pembelajaran. Oke. Tadi ada multimedia pembelajaran, sekarang bagaimana kita belajar? Sekarang bagaimana kita ngajar? Ada what is multimedia learning atau interaction. Jadi multimedia interaction adalah interaction that use word or jadi pengajaran, bukan belajar, pengajaran yang menggunakan word dan picture. Untuk saat ini mungkin kita tujuannya multimedia, nanti ada learning, ada interaction, ada ngajar atau belajar. Jadi pada dasarnya tujuannya tetap kita menggunakan dua ini, ada teks dan ada picture yang digunakan untuk membantu memahamkan. Kalau mengajar berarti memahamkan yang diajar, kalau belajar sendiri ya memahamkan diri sendiri. Oke, dalam interaction maka ada pendekatannya, posisinya itu adalah ada teknologi center, ada learning center. Kalau teknologi center adalah kemampuan multimedia atau teknologi multimedia. Jadi bagaimana multimedia tersebut bisa diakses, informasinya bisa mudah dibaca dan seterusnya. Sedangkan kalau learning center adalah bagaimana lebih ke arah bagaimana mereka belajar, bagaimana otak mereka belajar. Sehingga apa? Sehingga teknologi tadi itu harus mengadap otak belajar. Teknologi yang kita bikin, multimedia yang kita bikin itu harus mengadaptasikan human cognition atau bagaimana human mind work. Sehingga tadi
Saya sukanya tadi ya, saya sukanya dengar aja, suka denger. Saya kasih gambar. Itu salah satunya. Berarti enggak ini gitu. Bisa dipahamin mungkin, tapi membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau orang sukanya dengan mendengar, saya kasih cara belajarnya dengan mendengar, itu klop. Jadi waktunya akan mudah, akan singkat. Itu tujuannya. Oke. Jadi tujuannya adalah untuk remember, retention ya. Untuk remember. Jadi bagaimana kemampuan untuk mereproduksi atau merecognize presentation material. Jadi retensi, jadi tersimpannya berapa gitu ya. Yang kedua adalah ada understand. Sudah tidak lagi mengulang, tapi mungkin sudah sesuatu yang baru gitu ya. Saya baca ini, kemudian saya bisa mengungkapkan dengan cara yang lain. Kan sudah mengerti sekali. Kalau remember, katanya A, ya diulang lagi A. Tapi kalau understand, itu katanya A, tapi dengan kata-kata sendiri, yang maksudnya seperti A, itu boleh. Itu boleh. Jadi kalau di Taxonomy Bloom, ini adalah mungkin masih C1, ini sudah C2. Jadi, nah itu tujuannya sudah bisa ya, sudah mengingat. Satu lagi sudah bisa mentransferkan. Oke. Jadi multimedia interaction itu 3 demand on learning dari multimedia interaction. Pertama adalah kalau interaksi desanya sangat sedikit, kurang, lemah sekali, jelek lah ceritanya gitu ya. Maka itu namanya wah harus ada ekstra nih. Tapi kalau pas ya namanya ya segitulah proses pembelajarannya. Tapi kalau bagus, nah kita sudah bisa mengenerate karena sudah learnernya sudah termotivasi dengan bagus sekali. Jadi ada yang pure, ada yang ya standar, dan ada yang hebat, yang bagus. Oke, ini yang hari ini mungkin kita bahas. Ada use word as and graphic rather than word only. Ini word only, yang ini word only. Tapi karena diterangkan, jadi tidak word only. Mungkin apa? Tadi ada suaranya gitu, ada penjelasannya. Tapi kalau ini dibiarkan saja baca gini, ya apa sih? Nggak ngerti. Kemudian yang kedua adalah line word to corresponding graphics. Jadi ini ada dua, ada word, ada grafik. Tapi kalau saya punya grafiknya gini, saya ada tulisannya di halaman yang tadi ya, halaman berikutnya itu ya menyalahin sebenarnya. Menyalahin line word to corresponding grafik. Harusnya apa? Harusnya ada grafik di sini, kemudian ada tulisannya di sini. Harusnya. Kemudian sama ya. Ini katanya lebih bagus ya. Tulisan itu disuarakan. Tulisan itu disuarakan. Bahkan katanya, bahkan jangan dua-duanya. Ada tulisan, kemudian ada bacaannya, ada suara tentang tulisan ini. Itu katanya tidak baik. Apalagi cuman satu ya, hanya tulisan saja. Ya. Hanya tulisan saja. Oke, yang berikutnya adalah explain visual with word in auditory or text. Jadi jelaskan visual itu dengan suara dan tulisan. Kemudian yang berikutnya adalah ini prinsipnya ya, ini prinsip-prinsipnya, ini prinsip multimedia. Karena ada multimedia itu ada dua, ada word, ada picture, ada prinsip community, ada modality, ada redundance, ada coherent, ada personalization, ada segment dan training. Ada training. Nah, yang ada masalah mungkin menambahkan sesuatu yang bagus itu belum tentu bagus gitu ya. Oh, saya lengkapin deh, saya penuhin deh gambarnya, saya penuhin teksnya gitu. Semuanya ada, itu belum tentu bagus.
kalau tidak koheren. Nah, itu. Kemudian menggunakan conversational style and virtual. Ini ada yang sesuai dengan personalisasi. Kemudian jangan semua. Ini saya tadi salah. Kenapa? Karena masalah yang kompleks. Jadi salah satu bahasan yang paling susah matematika SD itu adalah pecahan. Kemudian pecahan itu harusnya jangan di satu pertemuan kan, jadi dipotong-potong gitu. Jadi waktunya lebih luas. Kalau istilahnya mungkin kalau potongannya kecil, cuma satu tujuan saja pembelajarannya, itu namanya istilahnya adalah micro learning. Micro learning. Jadi kalau ngajarnya berarti micro teaching. Micro learning. Jadi saya punya materi yang isinya hanya mencakup satu tujuan pembelajaran. Memahamin select dalam basis data. Udah, itu namanya micro learning. Satu select saja. Ya, sehingga apa? Karena kecil, maka apa? Ini hanya ya sekitar 5 lah sampai mungkin 10 menit saja untuk satu topik itu. Nah, tadi saya agak berat, kenapa? Karena ada 7 topik. Ada 7 topik. Dari gambaran, dari paling mudah, cuman lambang saja. Ini setengah, simbolnya yang gini, setengah itu. Sampai yang paling susah. Ada suatu kasus, kemudian harus dijabarkan dengan menambah, mengalih, mengurang, dan seterusnya. Harusnya apa? Nah, yang kompleks itu di-break menjadi part-part tertentu. Jawabannya adalah micro learning. Itu prinsipnya. Hari ini kita akan coba 2 saja. Yaitu yang pertama adalah use word and graphic rather than word alone. Jadi harus ada perpaduan, jangan tulisan semua, tapi ada picture-nya. Baik itu picture-nya bentuknya statis atau picture bentuknya dinamis. Oke, baik. Baik picture bentuknya statis maupun picture bentuknya dinamis. Oke, berikutnya langsung saja. Ini contoh yang word only. Jadi narasi begitu ya. Ini yang mungkin sudah ada word and picture-nya. Ada gambarnya, ada narasinya, apa sih di sini, apa di sini, dan seterusnya. Bahkan gitu ya, bahkan di dalam suatu misal artikel ya, artikel gitu, atau mungkin tulisan artikel, atau mungkin nanti ibu bapak buat tesis, maka apa? Maka pasti ya saya yakin itu dalam buku tesis itu ada tulisan, ada gambar. Dan apa? Dan gambarnya harus mengikuti prinsip ini. Gambarnya mengikuti prinsip ini. Artinya apa? Artinya salah satu dalam panduannya di tesis atau di artikel nanti, gambar, tabel, atau yang lainnya itu harus terintegrasi dengan teks. Apa artinya terintegrasi? Artinya adalah gambar atau tabel itu mendukung atau menjelaskan daripada teks ini. Atau gambar itu harus dirujuk oleh teks. Jadi gambar-gambar, tulisan-tulisan tapi nggak nyambung. Apa sih? Kenapa ada gambar itu ya? Jadi harus dirujuk. Di tulisan harus merujuk gambar atau harus merujuk tabel. Ini apa? Ini ceritanya. Bahwa apa? Bahwa word dan picture itu terintegrasi. Tabel 1, berdasarkan tabel 1 bahwa dapat kita lihat bahwa, nah itu artinya tabel 1 dan tulisan itu nyambung. Tidak sebagai pemanis halaman, tidak sebagai pembuang halaman, karena tabel itu gede gitu ya.
membuang halaman gitu. Kok saya tidak penuh-penuh ya ini ya, tulisannya kok nggak banyak-banyak ya. Ya saya tambah gambar deh, saya tambah gambar, saya tambah tabel juga misalnya. Tapi nggak pernah dirujuk. Nah, itu. Jadi menurut prinsipnya adalah word only atau word alone itu lebih kurang baik daripada kita presented word and picture secara bersamaan. Nah, tapi apa? Tapi, nah, ini kita lihat tadi ya. Tapi tidak gini juga gitu. Ini judulnya adalah ammunition high explosion. Kemudian dibikinlah gambar. Tapi gambarnya ini tidak mendukung tulisan ini gitu. Gambar ini, gambar yang di samping tidak mendukung tulisan yang sedang dituliskan. Itu apa? Itu kategori gambarnya hanya sebagai dekoratif. Hanya sebagai dekoratif. Pelengkap suatu halaman. Pemanis suatu halaman. Tidak ada hubungannya dengan konten. Nah, itu kalau gambar tidak ada hubungan dengan konten, ya contohnya inilah gitu. Ini gambarnya tidak ada hubungan dengan konten. Tapi kalau gambar ini, nah ini namanya representatif. Representation gitu. Jadi sudah berbicara masuk ke dalam kontennya yang sedang kita bahas. Sebentar ya. Nah, baik. Nah, gitu. Ini yang kedua. Jadi ini hanya dekoratif, yang ini sudah masuk konten. Ini sudah masuk konten. Jadi konten pembahasan, gambar itu sudah masuk konten pembahasan. Ini contoh kita, yang ini adalah dekoratif, yang ini adalah masuk ke konten pembahasan. Oke. Tadi disebutkan grafik tipe itu adalah sebagai hanya dekoratif. Ini sudah masuk ke representasional atau visual that illustrated the appearance of the object. Ini sudah masuk ke pembahasan. Kemudian ini sudah bagus lagi ya. Ada chartnya atau pie chartnya atau yang lain, sudah bisa melihat organisasinya. Bahkan ini sudah bentuknya adalah apa namanya, video ya, misalnya menerangkan gitu. Animasi, sudah bentuknya animasi, menerangkan sesuatu yang kelihatan. Dan ada yang lebih dalam lagi, menerangkan sesuatu yang tidak kelihatan, aliran darah atau sistem transportasi darah ya, atau makanan, atau namanya apa ya, bukan transportasi. Kalau transportasi kan apa namanya, lalu lintas ya. Ini dalam tubuh ya, dalam biologi kita bisa melihat alur darah itu dari jantung keluar ke ujung saraf, balik lagi ke jantung gitu. Itu kelihatan jalurnya. Itu namanya interpretatif. Tapi kalau yang kelihatan, biasanya kelihatan kemudian divisualkan lagi, itu namanya transformasional. Biasanya seperti itu. Nah, ini posisi kalau kita akan membuat grafik. Apakah gambar kita itu hanya sebagai pemanis ruangan, atau sebagai konten, bahkan sebagai menyatakan yang abstrak. Bahkan yang menyatakan yang abstrak. Ini menyatakan yang abstrak. Yang tidak kelihatan, yang mungkin visual simulasi gitu ya, yang tidak kelihatan itu bisa kelihatan gitu. Bisa dibongkar black box-nya. Ini yang tidak ada gunanya, hanya pemanis saja, tidak masuk ke dalam perhitungan pembelajaran. Ini yang membantu, memudahkan, menerangkan sesuatu yang abstrak. Ini
lebih ke arah yang biasa, yang tidak abstrak, kemudian divisualkan. Ini yang abstrak divisualkan. Itu posisi atau tipe grafik yang bisa kita gambarkan dengan tujuan sama tadi, dengan tujuan adalah memasukkan atau adaptation daripada mind human ya, mind walk human. Jadi human mind walk atau bagaimana mereka atau pikiran mereka itu bekerja. Nah, tujuannya untuk itu. Dengan tadi katanya secara definisi bahwa manusia itu, ini riset, manusia itu lebih suka menggunakan multimedia daripada tidak multimedia atau hanya satu media saja. Oke, itu ini contohnya, ini contoh. Ada dua sebenarnya, sebelumnya itu tidak ada ininya gitu ya, tidak ada ininya, gitu. Tidak ada ininya. Kemudian dengan menggabungkan dua itu, apa sih gambar ini, bagaimana sih cara bekerjanya, pompa sepeda itu jadi terangkan. Oh, ini bagiannya namanya ini, terus bagaimana cara kerjanya dan seterusnya. Mungkin dengan membaca saja itu sudah bisa, sudah lebih paham daripada hanya tulisan tidak ada gambarnya, atau hanya gambar saja tanpa ada tulisannya. Nah, sekarang digabungkan antara tulisan dan gambar. Ada tulisan dan gambar. Oke, berdasarkan hasil penelitian, maka yang menggunakan word and graphic itu hasilnya persen correct on transfer testnya itu lebih tinggi daripada yang hanya membaca tulisan saja. Jadi run 2 ini satu saja ya, kalau sekarang kan rata-rata gini ya, satu aja tulisan, kemudian sekarang dengan ditambahkan grafik karena lebih daripada satu media disebutlah namanya multimedia. Media ini baru statis ya, ini baru statis. Nanti kalau tadi yang dinamis dengan tadi animasi atau dengan simulasi atau dengan yang lain itu lebih tinggi lagi mungkin. Lebih tinggi lagi. Nanti ada dua sebenarnya. Yang tadi ini gambarnya gambar statis, nanti di bawahnya di dalam bukunya, yang dalam buku yang keempat itu ada gambar yang animasi sebenarnya. Mungkin dengan animasi lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi capaiannya. Dengan animasi, gambar grafik tapi pakai animasi mungkin segini gitu. Yang hanya word load ya segini. Oke. Baik, yang berikutnya. Ini yang berikutnya. Prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah align word to corresponding grafik. Jadi mencocokkan ya, merapikan lah, merapingkan gitu ya, word terhadap grafik. Tapi tadi grafik yang mana atau word yang mana, yang ini. Jadi tulisan dan gambar harus berkorespondensi. Tidak tulisannya tentang X tadi ya, gambarnya tentang Y. Tapi tulisannya harus merujuk ke gambar dan gambarnya harus menerangkan, menajamkan, menekankan atau memberi tekanan lebih tinggi atau lebih dalam untuk perkataan yang diutarakan. Itu namanya corresponding graphic. Jadi yang pertama, ini prinsip yang pertama adalah place printed word near corresponding graphic. Tempatkan tulisan itu dekat dengan grafiknya. Jadi ada tulisan yang ditempatkan dengan near part of the screen graphic to which they
refer. Nah, yang di refer ya. Jadi tulisan ada beberapa katanya kenapa ya ini ya. Kenapa ini ada komplain atau mungkin ada pusing juga ya. Dalam suatu kertas gambarnya segini, kalau saya tuliskan di sini maka akan apa namanya? Akan pindah ke halaman berikutnya ini. Sehingga Pak, ya udah makanya gambar itu harus pakai pada gambar itu harus pakai eh, pakai judul gitu. Oh ini gambar 1, gambar 2, gambar 3 gitu harus disebutkan. Supaya apa? Supaya mungkin gambar 1 dirujuknya tidak berdasarkan urutan ini, urutan tulisan. Jadi jangan sampai kalau merujuk itu seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, itu jangan gitu. Kenapa? Ini khawatirnya gitu, tidak berdekatan. Karena kebutuhan layout supaya padat, supaya apa namanya? Ya tadi padat lah, tidak kosong-kosong ruangannya misalnya. Supaya lebih ini, maka ada beberapa gambar yang ditempatkan di luar atau di tempat yang berbeda. Tapi dirujuk di tempat yang lain. Misalnya seperti itu. Itu sebenarnya menyerahin. Tapi untuk keperluan yang lain, misalnya dengan terpaksa. Yang bagus apa? Yang bagus adalah tulisan harus ditempatkan di dekat gambar yang dirujuk. Atau dengan kata lain, corresponding graphic and printed word would be placed near each other on the screen. Ini dua kata yang artinya sama. Harus berdekatan dua itu. Nah, permasalahannya ini permasalahannya. Tadi ya. Ada yang scroll ya, Windows-nya di scroll. Graphic and corresponding printed word, the text dipecahkan. Ada satu di gambar sini, tulisan di sini, baru di bawahnya ada gambarnya. Sebelum atau sesudahnya. Atau ini dalam bentuk ini tulisan atau pertanyaan, maka jawabannya ada di lembar berikutnya. Itu beda. Atau link ya, refer link, hyperlink atau apa itu masuk ke halaman berikutnya. Atau bahkan bukan dokumen, tapi ke web berikutnya atau apa another web gitu, atau bahkan another Windows gitu bahkan. Ini yang terjadi. Atau sama ya, ini juga sama. Direction on complete practice exercise please separated screen from application screen. Jadi contoh kasus itu berbeda dengan yang lain. atau tadi atau ada gambar, ada tulisan di sini. Umum tulisannya, keterangannya umum dari sini. Harusnya mungkin ada sebagian-sebagian. Oh ini tentang A, ini tulisan ini tentang B. Tapi kalau di bawah tidak kelihatan. Atau saking gitunya maka dikasih kunci. Nomor 1 ini keterangannya, nomor 1 ini keterangannya. Jauh sekali. Jadi apa? Tadi harus bolak-balik. Itu salah banyak pelanggaran mungkin tadi demi ada sesuatu yang harus dicapai sehingga melanggar aturan. Tapi kalau bisa sebaiknya dua komponen itu baik word maupun grafik itu harus berdekatan dan harus berkoresponden. Harus berdekatan dan harus berkoresponden. Nah, salah satunya gini. Jadi bagaimana untuk mengatasinya yang tadi yang scroll itu? Ya kalau di scroll ya gambarnya di dalam scroll itu gitu loh. Ini tulisan-tulisannya, ini gambar-gambarnya, ini scrollnya misalnya. Itu tetap gambarnya di sini. Jangan tulisannya di atas, gambarnya di bawah. Atau kalau gambarnya besar, maka ada yang namanya mouse over ini. Ada pop up, menu pop up yang mana kalau kita mouse-nya di atas sesuatu objek gitu ya, ada sesuatu objek, maka akan muncul perintah ini, keterangan daripada objek itu.
Diklik sini, bukan diklik, mouse kita ada di sini misalnya, muncul ini di sini. Kalau di bawah sini, maka muncul ini di sini. Kalau di sini, maka muncul tentang itu boleh gitu. Atau ada juga tulisan hypertext, tapi hypertextnya bukan ngelink ke sesuatu halaman baru, tapi hypertextnya adalah Windows ini pop up juga boleh. Kalau hypertext berarti harus diklik. Jadi boleh mouse over atau boleh klik tapi bentuknya pop up. Klik atau bentuknya, atau mungkin bahkan hipernya tidak diklik gitu. Tidak diklik bahkan gitu. Di mouse over juga bisa. Jadi terserah eventnya mau mouse over atau mau klik. Untuk apa itu? Tadi daripada kita tulisan di sini ada gambarnya, tulisannya lagi di sini ada gambarnya. Nah, jadi lebih untuk menerangkan itu lebih, kalau berdesak seperti ini ya udah ya pakai tadi, salah satunya adalah pakai pop up menu yang bisa digunakan on konteks pada item atau icon yang disorot gitu ya, yang aktif lah saat itu. Ini contoh kasusnya. Jadi teks dan grafik separated or scroll yang tadi ya. Jadi di sini yang ini tulisannya saja, ini ada gambarnya. Nah, yang bagus yang ini, yang bagus. Oke, atau digabungin ya, atau digabungin. Ini digabungin. Kita grafik visible together on the scroll screen. Ini juga yang tadi, kalau yang A itu adalah yang push a button, yang mungkin tidak agak bingung, ini adalah general. Yang B ini adalah yang next visual. Ini berhubungan, ditunjukkan. Oh, kayak ini yang ini loh. Kalau ini nggak tahu keterangan yang mana sebenarnya. Tapi kalau yang ini adalah oke disorot. Siapa itunya. Jadi kayak call gitu ya. Call out gitu ya kalau nggak salah sih. Kita buat keterangan call out. Bentuknya boleh gini atau tadi boleh pakai saya pikir pop up. Saya pikir bisa pakai pop up. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah ini. Tadi tulisan itu bisa pakai printed atau bisa pakai spoken. Jadi prinsip yang contiguity yang pertama adalah word printed itu berkoresponding dengan grafik. Yang contiguity yang kedua adalah spoken word, jadi narasi dalam bentuk suara itu harus berkoresponding dengan grafik narasinya. Jadi yang bagus itu misal dalam film atau dalam animasi gitu ya, dalam animasi suaranya tentang ini tapi yang diterangkan tidak ada. Kenapa? Karena kecepatan suara dengan kecepatan slide atau mungkin scene itu berbeda. Jadi kecepatannya tidak sama. Sehingga apa? Sehingga terjemahannya atau ngomongnya tentang A, tapi yang disorot saat ini karena A-nya udah di sini gitu. A-nya sudah beres, sudah muncul yang B. Begitu pula sering terjadi ini, yang ini ya, sering terjadi pada saat pembicara yang operatornya orang lain. Ini ada orang pembicara, ini operator PowerPoint gitu ya. Operator PowerPoint. Jadi dia ngomong gini, ini belum tentu apa yang diomongkan. Kenapa? Karena miss antara tulisan dengan cerita. Nah, harusnya apa? Harusnya ada pertemuan khusus antara pembicara dan operator. Kalau saya ngomong tentang ini, tampilkan ya ke halaman pertama. Ngomong tentang ini, tampilkan halaman kedua. Harusnya gitu. Banyak terjadi kalau operatornya, apalagi operator tidak mengerti, tidak membaca tentang slide yang akan ditayangkan oleh presenter. Nah, itu pasti aja. Itu banyak yang miss-nya. Tidak linear. Sehingga yang ini harus ngomong.
di kata-kata yang di luar konten. Majukan, mundurkan, belum dulu, jangan dulu. Nah, mungkin muncul ke sana ya. Kenapa? Karena peristiwanya seperti itu. Nah, ini urusannya adalah dengan tadi narasi dengan gambar. Jadi gambarnya harus sinkron. Narasi gambar yang menggambarkan itu harus the same time dengan grafiknya, dengan tulisannya. Itu sama ya. Jadi ceritanya sedang berbicara tentang B, maka gambarnya B. Sedang scene berikutnya sedang berbicara tentang C, maka tulisannya atau suaranya tentang C. Nah, pelanggarannya adalah ini dalam pembelajaran audio, link to audio is indicated by one icon. Jadi ada tulisan di sini indicated, ini audionya. Terus ada satu lagi di sini, ini videonya, ini tulisannya. Jadi kalau diklik ini, maka layar ini berubah, pindah ke sana, keluar audio. Layar ini hilang, pindah ke sana. Jadi ada audio atau ada video. Itu adalah by icon, and a link to video is indicated by another icon. Atau segmen menyediakan a narrative introduction following. Ya, jadi ada ceritanya gini, bla 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 bla, baru di berikutnya, di slide berikutnya, atau dari Windows berikutnya, atau di tahap berikutnya, baru kita bicara tentang ini. Harusnya tidak. Atau mungkin kalau kita punya suara ada, karena di film atau di animasi itu ada gambar ya, dan ada suara, itu harus match. Kalau ngomong ya ini yang sering terjadi karena kurang match itu ya, antara ungkapan, gaya bibir atau gerak bibir dengan suara yang muncul itu kadang-kadang nggak sinkron. Akibatnya apa? Ya ini itu melanggar aturan daripada synchronize spoken word with corresponding grafik. Oke, ini yang tadi. Jadi saya ceritakan dulu, baru klik sini keluar ini. Ceritakan dulu, klik ini, baru keluar itu. Itu yang tidak baik. Baru yang baik adalah yang ini. Jadi ada gambar, kemudian ceritakan ini boleh dinarasikan. Jadi negatively charged particle then rush from the cold to the ground along the path created by the leader is not very bright. Tentang ini. Atau keterangan gambar ini dengan tulisan. Atau dengan suara. Jadi ini disuarakan. Atau dua-duanya. Ada tulisannya, ada suaranya. Nah, kalau ada tulisannya, ada suaranya, pertanyaannya fokus kita kemana? Apakah ke gambar ini atau ke tulisan ini? Gitu. Itu kadang-kadang katanya ada tulisannya, kemudian disuarakan tulisan itu. Kemudian, nah, kalau tidak ada ininya sih nggak masalah. Ada tulisan dan suara, oke. Tapi kalau ada objek lain yang berhubungan dengan tulisan tadi, ini karena tulisan itu keterangan sesuatu misalnya, maka kalau ada suara, ada tulisan, kita akan ini gitu, agak sedikit terganggu fokusnya. Sehingga kalau begitu, maka apa? Maka mungkin tulisannya ini diganti menjadi spoken, menjadi suara tentang ini. Itu alhasil, nah ini alhasil bahwa kalau kita mengganti atau mengintegrasikan teks bentuknya suara ke dalam grafik bersamaan dalam time ya, waktu yang sama, dalam tayangan yang sama, itu ternyata nah ini presentasinya, kebenaran setelah dites ulang itu lebih tinggi daripada, ini bukan yang tadi ya, bukan daripada teks alone ini bukan daripada teks alone. Kalau sudah teks alone, mungkin teks alone segini gitu ya, mungkin. Ini sudah dibandingkan dengan yang kedua levelnya. Jadi kalau teks alone segini, ini hanya tulisan saja, ini tulisan yang terpisah dengan gambarnya, ini tulisan yang bersama dengan gambar.
Ini teks elon, asumsi saya sebut ini teks elon. Kemudian ini ada gambar dan tulisan tapi dipisah tempatnya. Ini adalah hasil daripada integrasi teks dan grafik yang bersamaan. Teks dan grafik yang bersamaan. Oke, itu saja. Maaf tidak memberikan kesempatan untuk diskusi dulu tadi. Nah, sekarang waktunya kita diskusi dari awal demo, kemudian dari principle of multimedia learning gitu ya. Baru kita buka session itu hari ini sambil menunggu adzan maghrib. Oke. Baik, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Ini siapa yang nggak hadir, Pak Ketu? Bu Ketu atau Pak Ketu ini? Bu Ketu, Pak. Bu Ketu ya. Bu Warjukni, siapa yang tidak hadir? Pak Sofran, Pak. Oh, Sofran ya, satu orang ya. Iya. Kenapa katanya? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada keterangan ya? Iya, Pak. Jadi kalau nggak ada keterangan alfa ya artinya ya. Oke, itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Monggo. Mungkin minggu depan sudah beralih, mungkin saya hanya memantau atau mungkin saya nggak datang gitu ya. Ada akan masuk Prof. Aiza dari UTEM Melaka, Malaysia. Beliau membawa suatu namanya Autiskit Tool kalau nggak salah. Nama aplikasinya Autiskit Tool. Jadi tool atau kit ya, tool untuk membantu anak yang autis. Kalau yang tadi yang kita bikin di versi UPI-nya adalah game-based. Bahkan personal game-based learning untuk autis. Oke, itu ada beberapa yang dilanggar dalam aplikasi tadi, baik itu pakai yang virtual maupun itu yang game-based, tidak menerapkan beberapa prinsip yang telah kita punya. Itu contoh yang perlu dikritisi atau direview. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa membuat suatu media pembelajaran, multimedia pembelajaran yang menerapkan tadi gitu. Sederhana, tapi kalau dites ke anaknya itu lebih masuk daripada yang sangat kompleks, bahkan jadi tadi load memorinya itu lebih besar atau lebih melelahkan, Oke, monggo. Kalau nggak ada kita tutup nih. Kalau nggak ada. Aditya gimana Aditya? Ada komentar? Wah, nggak tahu kemana tuh. Tapi kedengaran ya suara saya kan? Kedengaran kan? Kedengaran ya? Oke. Pak Alex mungkin Pak Alex? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Adalah. Saya berbaik sangka saja dulu. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertemuan, mohon maaf, mungkin banyak kekurangan dari sayanya. Karena ini mungkin pertemuan terakhir, kecuali mungkin antara nanti kalau Bu Paijah tidak atau berhalangan hadir seperti hari ini gitu ya, beliau akan memberitahukan kepada saya atau mungkin Pak Lala. Oke, sebagai Kaprodi Prodi S2 kita. Baik, terima kasih. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, mohon izin ya.